Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas video dari Syaiful Karim yang di dalam ceramahnya mengatakan bahwa orang yang ngomong kalau malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar atau patung makhluk yang bernyawa, itu nggak ada otak. Padahal itu sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan perkataan ulama, bukan perkataan kiai, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan majelis ulama, ya, bukan. Itu perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya Syaiful Karim ini sudah mengatakan Nabi ini ngomong nggak pakai otak. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing, ya. Dan kali ini Syaiful Karim menunjukkan keanehan pemahamannya lagi, ya. Katanya kita ini ketika mau menyembelih binatang itu jangan membaca basmalah. Tapi apa? Tapi minta maaf dulu katanya, ya. Minta maaf sama binatang yang mau kita sembelih. Ini pemahaman sesat lagi kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Ya, apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah. Sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Nah kaum muslimin, jadi kata dia ini, ketika kita mau menyembelih ayam, itu bukan membaca bismillah, ya, bukan. Tapi harus minta maaf dulu, ya. Dan di awal cuplikan video tadi, ya, kelihatan Syaiful Karim ini, ya Allah, ketawanya itu kecut banget kaum muslimin, ya. Ketika dia membaca petikan ayat Al-Quran, ya, ketawanya kecut kaum muslimin. Coba kita simak lagi videonya. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah kaum muslimin, ya, ketut kan ketawanya, ya, itu mengejek ayat Al-Quran itu kaum muslimin, mengejek itu namanya, ya. Yang dibaca surat Al-An'am ayat 117. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, apabila kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Ya, itu ayat Al-Quran, kenapa ditentang, kenapa diketawakan? Itu namanya ngejek Al-Quran, ya. Itulah akibat memahami Al-Quran hanya dengan akal dan hawa nafsu, ya. Akibat memahami Al-Quran tidak merujuk kepada pemahaman para salafus soleh. Coba kalau merujuk kepada tafsir-tafsir yang besar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, di sana dijelaskan justru kalau menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah malah menjadi haram. Menjadi haram. Karena apa? Menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ulama yang menyelisihi syariat perintah menyembelih binatang ternak dengan menyebut nama Allah. Tidak ada. Ya, tidak ada ulama yang berselisih pendapat apakah boleh apa tidak ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Jelas di dalam Al-Quran dikatakan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.
Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhanmu dialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas bahwa sudah disyariatkan bagi seluruh umat, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja. Bahwasanya ketika melakukan penyembelihan hewan itu harus menyebut nama Allah. Harus menyebut nama Allah. Kalau tidak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan dari apa-apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Karena apa? Perbuatan itu benar-benar sebuah kefasikan. Kefasikan kata Allah Subhanahu wa taala. Justru menyembelih, memakan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah itu fasik, kefasikan. Jadi dari ceramah Saiful Karim ini sangat jelas terlihat bahwasanya ketika berbicara dia ini hanya mengedepankan akal dan logikanya saja. Betapa lemah akal dan logika manusia kalau diberikan Al-Quran, kemudian diperintahkan memahami sendiri, mengamalkan sendiri. Kacau. Seperti pemahaman Saiful Karim. Ya. Saiful Karim ini kalau mau ngapa-ngapain harusnya minta maaf. Mau makan nasi minta maaf. Karena apa? Nasi juga makhluk hidup. Ya. Dari beras, dari tanaman padi di sawah. Mau hidup juga tanaman. Kenapa dimakan? Ya. Mau makan ikan bakar, minta maaf dulu juga. Ya ikan, kok dimakan? Dia makhluk hidup, mau hidup juga. Kenapa dieksekusi? Ya, pengen hidup juga dia. Kenapa dimakan? Ya, jadi isinya hidupnya ini minta maaf semua. Saiful Karim ini ya, mau ngapa-ngapain minta maaf. Mau pakai mejanya yang terbuat dari kayu, minta maaf juga. Kayu berasal dari pohon, makhluk hidup juga, yang mau hidup juga. Kenapa harus ditebang? Ya, kenapa harus dibuat meja? La ilaha illallah. Ya. Jadi betapa ribetnya hidup Saiful Karim ya. Orang-orang yang ngikutin ajaran Saiful Karim ini kacau sudah hidupnya ya, kacau. Kalau kemarin Saiful Karim ini sudah mengatakan tentang sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi ngomong nggak pakai otak. Ketika sabda Rasulullah SAW dipikirnya tidak sesuai dengan akal dan pikirannya, nanti lama-lama ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal dan pikirannya, termasuk surat Al-An'am, surat Al-Hajj tadi, mungkin ini lama-lama berani juga mengatakan bahwa ayat Al-Quran ini nggak pakai otak juga. Ya, naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik. Ya, sangat disayangkan orang yang seperti ini masih juga ada yang mau mendatangi majelisnya. Ada juga yang menggelari Ustadz la ilaha illallah. Ya, seharusnya pemerintah terkait ya, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama ini sudah menindak orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau dia didatangkan di sebuah daerah, kemudian disuruh untuk ceramah, seharusnya pemuka agama memboikot. Jangan boleh orang ini berbicara masalah agama. Karena apa? Merusak. Ya, dia memahami ayat Al-Quran hanya dengan akal dan pikiran pribadi. Pribadi itu. Ya, dari mana asalnya ketika mau menyembelih harus minta maaf. La ilaha illallah. Ini membahayakan umat ini kaum muslimin ya. Umat harus diperingatkan. Selalu diperingatkan. Terus diperingatkan akan bahayanya orang-orang seperti Saiful Karim ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.